Seperti yang telah kalian ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Benar, Gazeta Republik Indonesia mencatat ada 17.000 pulau di Indonesia pada tahun 2020. Di mana dengan banyaknya pulau tersebut menyebabkan isolasi geografis. Dan dengan adanya isolasi geografis, menyebabkan setiap wilayah di Indonesia memiliki kebudayaan masing-masing. Lalu dengan adanya hal tersebut berpengaruh juga terhadap cara bagaimana mereka hidup, seperti bagaimana cara mereka tinggal, mata pencahariannya apa, dan religinya apa. Sehingga sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena kita tidak melakukan hal tersebut, lalu bagaimana nasib bangsa ini? Oleh karena ini, marilah kita selalu menjaga Indonesia kita dengan selalu berpegangan kepada prinsip Integrasi sosial membawa Indonesia emas. Guys. Kalian tahu nggak sih guys, apa itu arti integrasi sosial? Tahu, integrasi sosial itu pokoknya intinya merupakan proses penyesuaian dari unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat. Terus nantinya dia tuh akan menjadi satu kesatuan. Benar, integrasi ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesempatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma, dan peranata sosial. Oh, begitu. Waduh, jangan-jangan kamu baru tahu integritas itu apa? Kira-kira warga di sekitar sini tahu nggak ya apa itu integrasi sosial? Wah, iya ya. Guys, aku punya ide. Daripada kita penasaran gini, kita wawancara aja mereka. Gimana? Setuju. Mas tahu tentang apa arti integrasi sosial ya? Oh, integrasi sosial. Ya. Integrasi sosial itu kesatuan masyarakat yang berbeda-beda. Dan gitu aja mas. Oh ya. Iya. Kalau boleh tahu, apa itu arti integrasi sosial? Kalau boleh tahu, masyarakat yang bersatu karena persatuan nasib. Mas tahu ya? Ya udah, terima kasih mas ya. Iya, sama-sama. Kak, kalau boleh tahu tentang arti integrasi sosial itu apa ya? Artinya persatuan. Oh, persatuan nggak ya? Iya. Terima kasih kak ya. Alhamdulillah ya, sebagian besar warga sini udah pada tahu integrasi sosial. Aduh, tapi aku masih bingung. Contohnya itu apa? Sini, jadi contohnya itu kalau di sekolah seperti mengikuti upacara bendera yang sering diadakan pada setiap hari Senin maupun pada hari-hari besar, dan ada toleransi agama kepada teman yang berbeda agama, kerja kelompok dengan teman tanpa memandang suku dan ras. Nah, sedangkan di masyarakat itu seperti ikut serta kerja bakti dan lain-lainnya. Begitu. Oh, begitu. Selain itu juga, integrasi ini punya proses-prosesnya loh. Wih, apa aja itu? Jadi yang pertama ada proses interaksi. Proses interaksi ini merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Proses interaksi ini dilandasi adanya saling pengertian dengan saling menjaga hak dan kewajiban antar pihak. Contohnya itu seperti anak warga sini sedang bermain bersama-sama di lapangan basket. Lalu yang kedua ada proses identifikasi. Proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Jika proses ini dapat berlangsung dengan lancar, maka akan menghasilkan hubungan kerja berlangsung dengan lancar, maka akan menghasilkan
Hubungan kerja yang sama lebih erat sebab masing-masing pihak mengetahui karakternya dan saling menjaga keutuhan hubungan tersebut. Lalu yang ketiga adalah kerjasama. Kepentingan kerjasama yang timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saatnya yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Keempat adalah proses akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Kelima adalah proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu kesatuan fungsi dalam kehidupan. Oh, ini aku sudah tahu. Jadi proses integrasi merupakan proses penyelesaian antar unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu kreasian fungsi dalam kehidupan. Benar kan? Iya, benar. Setelah kalian tahu bagian-bagian integrasi, sekarang kita bahas yuk bagian-bagian dan bentuk-bentuknya. Nah, menurut Emil Durkheim, integrasi menjadi dua, yakni integrasi tinggi, yang anggota-anggota kelompok itu sangat solidaritasnya tinggi. Yang kedua itu integrasi rendah, anggota kelompok itu cenderung individualistis dan solidaritasnya rendah. Setelah mengenal bentuk-bentuknya, kita lanjut ke faktor pendorong integrasi yang akan dijelaskan oleh Fitri. Baik, akan saya sebutkan yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dan kebudayaan yang berbeda. Adanya musuh bersama dari luar, ketika terdapat suatu ancaman eksternal, maka masyarakat cenderung bersatu untuk menghadapinya. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Oh, jadi gitu faktor yang mendukung integrasi sosial. Tapi aku mau nanya lagi nih, kalau integrasi sosial itu apa sih? Akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan disintegrasi sosial. Disintegrasi atau disorganisasi adalah adanya kondisi ketidakseimbangan dan ketidakserasian antar unsur di masyarakat karena ada beberapa unsur yang tidak berfungsi dengan baik. Disintegrasi sosial menjadi keadaan kacau dan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan satu sama lain. Kalian sudah mengenal disintegrasi sosial. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial menjadi suatu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial. Contohnya, beberapa tahun lalu sempat terjadi ketegangan antara pengemudi angkutan berbasis online atau ojol dengan ojek dan taksi konvensional. Masalah ini bermula dari protes pengemudi angkutan konvensional yang mulai ditinggalkan masyarakat. Pasalnya, sebelum angkutan online beroperasi, penghasilan para pengemudi konvensional ini bergantung pada masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Masalah ini juga ternyata berlanjut sampai memunculkan konflik yang tak kunjung selesai. Untuk menyelesaikan masalah ini dilakukanlah upaya reintegrasi sosial antara kedua belah pihak, sehingga muncul aturan tentang pembatasan wilayah operasional yang diisinya setiap pengemudi. Seperti kalian yang Benar. Lalu dengannya. karena bila kita tidak melakukan hal tersebut, lalu bagaimana nasib bangsa ini? Guys, kalian tahu nggak sih apa itu integrasi sosial, bro? Guys, kalian tahu? Guys, kalian tahu nggak sih guys apa itu integrasi sosial? Guys, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu integrasi sosial? Susah. Guys, sebelumnya kalian tahu nggak guys apa itu integrasi sosial? Betul nggak? Guys, kalian tahu nggak sih guys apa itu integrasi sosial?
apabila sebagian besar masyarakat memiliki. Betul. Proses interaksi ini merupakan proses paling awal. Ya, karena ya tuh. Bentuknya. Nah, menurut Emil Durkheim, integrasi dibagi menjadi dua, yakni ada WA masuk dan Gitu. Oh, gitu. Lu jawab begitunya nggak sih? Alhamdulillah ya, sebagian besar warga sini udah pada tahu integrasi sosial. Ya udah anjing. Hai guys. kamera. Sampai ke tangan menyerah. Kayak.